kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya. Lebih baik kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Logikanya keras. Oh gitu ya. Terus ketemulah nonton TikToknya Kodoni tuh yang viral segala macem. Yang mana? Yang si Elia. Lia. Elia. Oh, Elia apa Yunia? Yunia juga. Oh, yang Yunia juga. Duluan. Baru Elia. Ya. Terus sama pendeta-pendeta, terus saya dengerin tuh YouTube-nya segala macem. Ini logikanya masuk nih. Ini ada buku tuntunan sholat. Nanti dibaca, ya. Ini. Oh, itu sama ya? Sama apa? Udah punya? Di aplikasi. Oh, ada di aplikasi. Iya. Ya terserah mau baca Ya, aplikasi, baca ini nggak apa-apa. Orang yang masuk Islam, insya Allah dosanya udah diampunin. Doa semenjak lu akil balik sampai hari ini dosa lu udah dinolin, insya Allah. Ya. Tetapi kebaikan lu juga nggak dibuang, tetap dicatat. Alhamdulillah. Ya. Terus juga, gua kasih tahu juga bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya, kodratnya adalah Muslim. Kan tadi Muslim kan artinya orang berserah diri hanya pada satu pencipta kan. Bayi kan juga bisa cuma berserah diri kan. Dia menjadi Kristen, Yahudi, Majusi itu karena orang tuanya. Tapi kalau bayi itu sudah besar, mendengar Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai dia masuk Islam, itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke kodratnya, kembali ke fitrahnya. Ya, paham ya? Mudah-mudahan ini bisa menguatkan Samuel, nanti semoga istiqomah, jalanin Islam, step by step. Gua nggak bilang lu suruh ngebut. Kalau bisa ngebut, alhamdulillah. Tapi kalau step by step itu udah cukup. Ya. Jadi Allah SWT itu maha tahu. Apa yang lu usahakan, apa yang lu upayakan itu tetap berharga di mata Allah SWT. Ya. Sekarang, ini ada anduk, lu mandi. Namanya nih mandi besar. Mana ya anduknya? Dr. Richard memberi motivasi agar Mas Elia berani muncul yang kedua kali di podcastnya. Dengan tema Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Dari segi bisnis YouTube, sangat menguntungkan bagi Dr. Richard, karena penduduk Muslim di Indonesia, yang mayoritas sangat menunggu kelanjutan Mas Elia yang pandai beretorika lewat nilai-nilai sejarah. Setelah pernyataannya viral dibantai Donditan, Felix Siel, dan sebagainya. Orang non-Muslim juga sama-sama mengharapkan keberanian Mas Elia dengan penampilan sosok wanita cantik berstatus pria, dengan mengangkat nilai sejarah yang dia yakini. Namun diduga channel TikToknya akan stagnasi perkembangannya karena pernyataan yang kemarin dibully tanpa pembelaan yang berarti. Podcastmu di tempatku tuh keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih. Kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh. Luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih. Dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa. Ya, itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya. Lebih baik kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank Jika you. Elia bisa mempertahankan argumentasinya di depan Donditan atau Felix Siel, maka YouTube dan TikTok Mas Elia akan mengalahkan para pendeta yang paling kesohor di YouTube, karena banyak pendeta kontra dengan pendapat Elia tentang Yesus lahir di kandang domba dan tidak ada pohon kurma di sana. Perlu diketahui Elia, dalam debat itu, asal bisa berkelit saja, maka tidak akan ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Yang penting bisa mencari alasan saja, sebab keunggulan bagi Elia, sanggahan Donditan dan Felix Siel sudah bertebaran di YouTube, akan dengan mudah bagi Elia berkelit. Apalagi Dr. Richard, dalam pernyataannya di rekamnya, yang bocor, menyatakan siap berada di samping Elia, walau baru diduga itu rekaman suara Dr. Richard. Kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan
kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil untuk misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Tampaknya perhatian audien yang menunggu debat antara Pendeta Ezra Soru dan Danditan mulai tenggelam dengan lahirnya Mas Ili. Rayuan dari Dr. Richard tampak begitu memelas meminta Mas Elia ini karena penampilannya sebagai wanita cantik yang pandai beretorika di balik cerita sejarah. Namun perlu membawa bukti tertulis, sebab kemarin sudah dimentahkan lawan yang membawa bukti otentik, kesalahan fatal argumen Elia. Karena Mas Elia punya kelebihan melemparkan senyuman dalam meruntuhkan pendapat lawan. Jangan lupa nanti, saat berdebat, selalu melempar senyum saja. Selama lawan berargumen terus saja lawan, dengan senyuman, maka 50% penonton akan menunggu jawaban lisan Mas Elia. Ulur-ulur saja waktu dalam berdebat. Caranya lewat pertanyaan balik kepada lawan bicara itu adalah senjata bagi Mas Elia. Karena hampir 95% pernyataan Elia yang saat ini ada di YouTube sudah terbantahkan. Maka saat debat besok, solusi termudah. Perbanyak bertanya balik dan tangguhkan jawabannya. Perlu diingat argumen Mas Elia sangat bermanfaat dan ditunggu-tunggu. Hal ini merupakan sarana dakwah lintas agama, diskusi santun, dan menukik sesuai fakta tertulis.